Gimana cara big money mengundang minat beli? Minat beli dari mana? Apakah dari institusi, apakah dari big money yang lain, atau dari retail-retail seperti kita? Di video kali ini, kita akan bahas mengenai logika distribusi yang terjadi di market yang membuat kita minat untuk membeli, tapi dipakai untuk jualan oleh pihak-pihak dana besar yang melakukan profit taking. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita akan share selalu video-video edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Satu video berjuta manfaat. Kita perlu tahu di sini bahwa ketika sebuah harga bergerak naik banyak, maka nilainya akan semakin menggembung. Jadi teman-teman harus pahami di sini adalah bahwa ketika kita melihat pergerakan harga saham, bullishnya harga saham, kita tidak boleh membayangkan nominal-nominal yang kita gunakan untuk trading. Mungkin teman-teman trading di sini sekali beli saham 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100, 500 juta, atau ada yang mungkin sampai miliaran. Tapi di sini teman-teman harus bayangkan ketika ada pihak atau dana besar masuk dalam sebuah saham, bayangkan dana dia itu adalah minimal ya, minimal satu pihak itu minimal adalah 100 M, oke? 100 miliar. Nah, bayangkan 100 miliar untuk membeli saham apa? Kalau bisa tulis di kolom komen. Saham yang Anda sedang pantau, yang Anda punya dalam portfolio, kalau dibeli 100 M, gampang atau susah? Oke? Nah, jawabannya adalah susah, teman-teman. Jawabannya adalah susah. Maka 100 miliar ini akan membuat harga bergerak. Biasanya akan ada sideways ataupun konsolidasi. Dan ini nggak sebentar, nggak bisa seminggu untuk membeli sebuah saham 100 miliar. Belum tentu bisa. Apalagi kalau dananya bisa 200 M, 300 M, atau 500 M dari beberapa pihak yang memang mengumpulkan di market. Nah, jadi teman-teman, ngebeli saham ratusan M susah. Anda harus di sana. Bayangkan, ini harganya misalnya 500, oke? 500 per lembar. Oke, 500 per lembar. Nah, ketika kita balik lagi ya ke video-video kita mengenai ilustrasi sideways dan lain-lain, ingat selalu ini kan ada support, oke, dan ini ada resist. Oke, ini kan ada resisten. Nah, ketika ada resisten, kita kan bisa melihat bahwa karakter harga saham yang mau naik, ujung-ujungnya kan naik terus, seperti ini. Oke, naik terus. Dan dia cenderung menembus resisten, di mana ditandai dengan support yang naik terus. Ini resisten ditembus. Nah, jadi bayangkan dengan average di harga, let's say 500, dengan uang 100 miliar, harga sahamnya misalnya naik terus seperti ini, naik terus dalam waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Biasanya sih harga saham itu kalau rally panjang 2 bulanan istirahat. Biasanya seperti itu. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan why. Oke? Nah, ketika udah naik ke atas, kita nggak pernah tahu teman-teman ini harganya itu bisa jadi berapa. Dari 500 bisa jadi 1000, 1500, atau misalnya 2000. Misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah apa? Kalau di awal dia beli saham 100 miliar, susah membuat harga konsolidasi seperti ini. Oke? Ketika di harga 500 waktu itu, average 400 sampai 600, average 500. Ketika nilainya udah jadi 2000, karena dukungan fundamental emiten, bisnis, institutional sponsorship, apapun itu, uang dia 100 M jadi berapa ya? Uang 100 M, average 500. Ketika harga jadi 2000, uangnya jadi kali berapa? Kali 4. Artinya 400 M. Benar kan? Benar ya? Oke? Nah, 400 M. Pertanyaan adalah, kalau beli 100 M itu susah, jual 400 M lebih gampang? Jawabannya adalah susah, teman-teman. Jawabannya adalah susah. Nah, jadi biasanya ketika harga sudah berada di atas, range pergerakan harga sahamnya biasanya akan lebih lebar dibandingkan dulu di bawah. Oke? Dibandingkan dulu di bawah.
Dan balik lagi di sini akhirnya terbentuklah sebuah resisten dan sebuah support. Oke, ini adalah resisten, ini adalah support. Nah, teman-teman, jadi bagaimana caranya? Atau bagaimana ekspektasinya agar ketika dana yang sudah menggelembung 4 kali lipat ini pengen jualan, minat beli muncul. Nah, di sanalah biasanya dimanfaatkan momen yang pas dengan satu, laporan keuangan emiten. Yang kedua, apa? Public expose dari emiten. Teman-teman di Bursa Efek Indonesia wajib melakukan public expose, oke? Dan menyampaikan laporan keuangan per 3 bulanan. Itu wajib. Jadi mereka tahu lebih dulu, mereka mengerti lebih dulu, mereka membeli lebih dulu, dan ketika harga udah di atas, menjelang public expose atau setelah public expose atau laporan keuangan, mereka melakukan profit taking. Kenapa? Karena untungnya udah luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan minat beli? Teman-teman, minat beli ini adalah minat beli retail. Karena kita paling suka dengan berita bagus. Kita paling suka dengan laporan keuangan bagus. Kita paling senang kalau harga saham turun ke area support di sana. Jadi ketika harga di support, yes kita beli deh berita bagus. Ketika harga naik turun ke area support, yes kita beli deh, kan gitu kan? Karena berita bagus, karena fundamental bagus. Turun dibeli. Nah akhirnya apa? Ingat selalu, ketika dalam sideways konsolidasi, resistnya makin lama makin turun, disitulah momen atau fase mengundang pembeli. Siapa pembelinya? Kita. Yang senang melakukan buy on support. Ketika harga break support seperti ini, sedikit retail yang melakukan cut loss. Yang terjadi adalah, kok turun lagi ya? Kan berita bagus, kan fundamental bagus, kan sentimen bagus, itu kan asing beli, itu kan Dow Jones naik, itu kan IHSG naik. Dan ketika harga turun, average down, gila average down. Jadi teman-teman, bagaimana atau di mana momen terlihat bahwa retail diundang untuk masuk adalah ketika harga saham konsolidasi dan bermain di area support terus. Jadi, teman-teman silakan tonton video kita sebelumnya. Saham dibeli turun, dijual naik. Itu adalah rangkuman dari apa yang teman-teman pelajari di satu video kali ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah dengan melihat video ini Anda akan membeli di support? Atau Anda ternyata lebih baik membeli ketika dia breakout? Tulis di kolom komen, nanti kita akan diskusi langsung di bagian komen tersebut. Terima kasih.